Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang praktik demokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman semua, kita akan mulai dari pengertian demokrasi. Apa sih sebenarnya demokrasi itu? Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalimat ini udah familiar banget ya di telinga kita. Tapi, demokrasi punya dua aspek yang sama-sama pentingnya dan harus kita pahami secara bersamaan. Yang pertama adalah aspek formal. Ini berbicara tentang prosedur dan juga mekanisme. Bagaimana pemimpin itu dipilih, bagaimana undang-undang itu dibuat, bagaimana lembaga negara itu bekerja. Semuanya diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Contoh gampangnya adalah pemilu, ada aturannya, ada pengawasnya. Kalau semua berjalan sesuai dengan aturan, secara formal demokrasi sudah berjalan, tapi ini belum cukup. Kita lihat lagi dari aspek yang kedua, yaitu substantif. Ini berbicara tentang hasil. Bayangkan pemilunya lancar, tapi rakyatnya masih miskin, masih susah dapat keadilan, masih merasa suaranya tidak didengar setelah pemilu selesai. Secara formal oke, tapi hasilnya akan tetap gagal. Demokrasi yang baik harus dua-duanya berjalan dengan benar. Kita masuk ke 10 pilar demokrasi. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Ini yang bikin demokrasi di Indonesia berbeda dari banyak negara lain. Di Indonesia, siapapun yang memimpin, mau itu presiden yang sekarang, mau itu saya, mau itu kalian, tetap punya batas moral yang tidak boleh dilanggar. Karena kekuasaan itu bukan segalanya, guys. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Penguasa tertinggi di negara ini bukanlah presiden, bukanlah DPR, tapi rakyat. Kitalah penguasa negara ini. Dan pemilu itu adalah salah satu cara kita menyuarakan itu. Yang ketiga, rule of law. Semua orang sama di depan hukum, nggak peduli jabatannya apa, isi rekeningnya berapa. Seorang menteri yang korupsi harus dihukum sama seperti warga yang melanggar aturan. Yang keempat, pembagian kekuasaan. Bayangkan kalau satu orang, misal saya bisa bikin aturan saya sendiri, jalanin pemerintahan saya sendiri, sekaligus menjadi hakimnya sendiri. Nggak ada yang bisa atur saya. Makanya di kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 3, legislatif yang bikin aturan, eksekutif yang menjalani, yudikatif yang mengadili. Ketiganya saling mengawasi supaya tidak ada yang melenceng saat menjalankan tugasnya. Yang kelima adalah penegakan HAM. Kita semua punya hak dasar sejak lahir. Hak hidup, hak berpendapat, hak berpendidikan, hak keadilan. Hak-hak ini tidak bisa dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara, dan negara justru wajib untuk melindunginya. Yang keenam, pengadilan independen. Hakim harus memutuskan sesuatu berdasarkan fakta dan juga hukum, bukan karena disuruh, bukan karena dibayar. Kalau pengadilan bisa ditekan, keadilan cuma milik orang yang punya uang saja. Harusnya bukan seperti itu. Yang ketujuh, otonomi daerah. Indonesia itu kan luas banget, ribuan pulau, ratusan suku, kebutuhan tiap daerah juga beda-beda. Gak mungkin semua diatur dari ibu kotanya saja. Makanya tiap daerah punya kewenangan atur dirinya sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Yang kedelapan, mewujudkan kemakmuran. Demokrasi itu bukanlah tujuan, itu hanyalah alat. Tujuan aslinya rakyat sejahtera. Kalau alatnya sudah berjalan, tapi rakyatnya masih susah makan, masih tidak bisa bersekolah, berarti alatnya belum bekerja dengan benar. Yang kesembilan, berkeadilan sosial. Kesejahteraan harus bisa dirasakan oleh semua orang, bukan cuma yang hidup di kota-kota besar, bukan cuma yang punya koneksi saja. Anak yang lahir di pelosok Papua pun berhak untuk berkesempatan yang sama seperti anak yang lahir di Jakarta, dan itu yang baru dinamakan dengan keadilan. Terakhir, pemerintahan bersih dan bebas KKN. KKN di sini bukan kuliah kerja nyata ya, tapi korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. 9 pilar yang kita sebutkan tadi tidak akan ada artinya kalau korupsi masih merajalela. Korupsi itu merusak semuanya. Uang rakyat diambil, hukum dibeli, lembaga dikendalikan. Pemerintahan yang bersih bukan suatu pilihan, tapi itu adalah syarat mutlak pemerintahan di suatu negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu tentang perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi Indonesia ini mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, pada periode 1945 sampai 1959 itu dinamakan dengan parlementer. Dalam sistem ini, banyak partai politik ikut berperan dalam pemerintah. Namun, kabinet sering berganti karena kurangnya dukungan dari parlemen, sehingga kondisi politik menjadi tidak stabil dan program pemerintah sulit berjalan dengan baik. Yang kedua, dinamakan dengan periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin, yaitu kekuasaan lebih berpusat kepada presiden. Oleh karena itu, peran partai politik dan kebebasan rakyat untuk berpendapat menjadi berkurang. Yang selanjutnya atau yang ketiga dinamakan dengan Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru ini dipimpin oleh Soeharto. Sejak dipimpin oleh Soeharto, Indonesia mengalami stabilitas politik dan pembangunan yang cukup pesat. Namun, kebebasan masyarakat dalam mengkritik pemerintah itu masih dibatasi. Oleh karena itu, pada masa ini sering dibilang stabil tapi monolitik. Dan yang terakhir ada dinamakan dengan periode reformasi. Sejak reformasi tahun 1998, demokrasi Indonesia menjadi lebih terbuka, di mana rakyat dapat memilih pemimpin secara langsung. Rakyat
bebas berpendapat lebih luas, dan masyarakat memiliki peran lebih besar dalam pemerintahan. Poin selanjutnya adalah lembaga perwakilan, di mana dalam sistem demokrasi ini, rakyat tidak menjalankan pemerintahan secara langsung, tetapi memilih wakil melalui pemilu. Wakil rakyat tersebut kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat dan membantu membuat keputusan untuk negara. Dalam demokrasi, lembaga perwakilan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah ini memiliki tugas masing-masing, yaitu membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan kepentingan rakyat. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang praktik elektoral. Sederhananya, praktik elektoral itu adalah cara demokrasi dijalankan secara nyata melalui pemilu atau pilkada, di mana rakyat itu bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Nah, yang penting di sini praktik elektoral ini bisa dibilang sebagai jantung demokrasi. Mengapa seperti itu? Karena disinilah suara-suara kita, suara rakyat itu diolah menjadi sebuah pengakuan sah bagi pemimpin dan wakil rakyat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dalam pelaksanaannya itu ada asas yang harus diikuti, yaitu berjurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuannya supaya pemilu kita itu berjalan dengan jujur dan hasilnya benar-benar mencerminkan apa yang diinginkan oleh rakyat tersebut. Nah, prosesnya sendiri dimulai dari kampanye, kemudian ada pemungutan suara sampai perhitungan hasil. Contoh paling nyatanya adalah pada pemilu tahun 2024 kemarin, di mana kita memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif lainnya secara serentak di seluruh Indonesia. Nah, dari pemilu 2024 ini ada satu hal yang sangat berkaitan dengan kita sebagai anak muda. Pada pemilu 2024, sekitar 55% pemilih itu berasal dari generasi muda, yaitu Gen Z, Gen milenial, generasi kita gitu. Artinya, lebih dari setengah pemilih adalah anak muda. Hal ini menunjukkan bahwa anak muda itu memiliki peran yang sangat besar dalam pemilu, dan secara tidak langsung, masa depan demokrasi ada di tangan kita sebagai anak muda. Namun, di sisi lain, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam demokrasi. Kita punya tanggung jawab karena anak muda itu dikenal tidak jauh dengan internet, dunia maya, sosial media. Jadi kita itu harus memiliki literasi digital yang baik agar kita tidak mudah terpengaruh dengan hoax atau informasi-informasi yang belum tentu benar. Selain itu, karena jumlah kita besar, suara dan aspirasi anak muda sekarang juga semakin diperhatikan dalam kebijakan. Jadi penting bagi kita untuk menggunakan hak pilih dengan bijak, karena keputusan kita hari ini akan berdampak pada masa depan. Selanjutnya, ada peran mahasiswa dalam menjalankan praktik demokrasi. Yang pertama, yaitu diskusi akademis yang terbuka dan menghargai argumen. Demokrasi biasanya dimulai dari diskusi dengan pola pikiran terbuka, di mana mahasiswa diharapkan dapat belajar untuk menghargai dan tidak memaksakan kehendak dari diskusi lain. Perannya di sini yaitu mahasiswa dapat membiasakan diri untuk membahas isu-isu negara secara rasional berbasis data dan mau mendengarkan pendiskusi lain meskipun berbeda pendapat dengannya. Yang kedua, mengawal kebijakan publik melalui kritik konstruktif. Mahasiswa bertindak sebagai kontrol sosial, yang dimana mahasiswa menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dirasa kurang adil, mahasiswa biasanya memberikan kritik melalui demo. Kritik ini bukan sekadar protes kosong, melainkan kritik konstruktif, yang dimana kritik yang disertai dengan alasan yang jelas dan usulan dengan solusi yang membangun. Dan yang ketiga, yaitu aktif dalam organisasi kemahasiswaan seperti BEM atau himpunan mahasiswa. Dapat kita ketahui bahwa organisasi kampus seperti BEM atau himpunan mahasiswa ini merupakan replika kecil dari sistem pemerintahan, yang dimana di sini mahasiswa dapat belajar langsung cara berkampanye, melakukan pemilu yang jujur, mengambil keputusan bersama, dan memimpin. Pengalaman ini dapat membentuk karakter mereka sebelum mereka terjun langsung ke masyarakat atau pemerintahan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, yaitu tantangan dalam demokrasi. Poin yang pertama, yaitu praktik transaksional yang merusak pilihan rakyat. Poin ini merujuk pada fenomena politik uang seperti serangan fajar atau bagi-bagi sembako menjelang pemilu. Dampak dari kegiatan ini yaitu rakyat memilih pemimpin bukan dari visi misi, melainkan karena imbalan yang diberi. Hal ini akan merusak keadilan pemilu dan menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran etika politik. Banyak penyelenggara pemilu seperti Bawaslu atau KPU maupun peserta politik seperti partai dan calonnya yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini dapat menyebabkan kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan hilangnya rasa keadilan. Ketika hukum dimanipulasi dan etika diabaikan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi. Tantangan poin ketiga yaitu penyebaran hoaks dan polarisasi digital. Media sosial seringkali menjadi tempat terbitnya berita bohong atau hoaks dan adu domba politik yang membuat masyarakat ini bingung mana sih sebenarnya berita yang benar dan mana sih sebenarnya berita yang salah. Dan ini membuat masyarakat terbelah menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan atau polarisasi. Dampaknya, diskusi politik tidak lagi sehat karena penuh kebencian. Bukannya fokus mencari solusi untuk bangsa, masyarakat justru terjebak dalam konflik digital yang merusak persatuan.